Waalaikumsalam. Cantik cantik. Nggih, sehat. Alhamdulillah. Nggih. Seperti yang Oh, mungkin bingung itu mencetnya. ini Bu Hajah, nggih. Oke, Masya Allah, Allah. Iya. Itu kalau guru penggerak. Nggih, terima kasih sudah bersedia ikut Terima partisipasi kasih. di sini. Ya, Pak Arfi, terima kasih. Pak Ulu. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan webinarnya Bu Lisa akan kami mulai pukul 10 lebih 10. Nanti jika sudah pukul 10 lebih 7 atau 19 lebih 10, nanti kita akan mulai sambil menunggu Bapak Ibu yang lain dan juga dari fasilitator dan juga pelatih ahli dari Bu Lisa. Assalamualaikum Pak Arfi, selamat malam juga. Pak Dian Ahmad, Dian Hayat Santoso, terima kasih. Sama-sama. Ini dinas luar Pak Dian. Lagi makan ini, Mbak Bulisa. J. Lagi makan di luar, tapi mau pulang ini. Di mana saja bisa Bapak Ibu J. Sambil apa saja juga bisa. ya,
Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulai kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di webinar calon program guru penggerak oleh Ibu Muklisiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam Waalaikumsalam dan warahmatullahi semoga sehat wabarakatuh. selalu Bapak Ibu guru hebat. Yang terhormat Ibu Kadiem SPD MAP selaku Kepala SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Yang terhormat dan saat ini kita sedang menunggu juga Bapak Sarwodi MPD selaku fasilitator CGB Angkatan 11 kelas 155 dan Ibu Aulia selaku pelatih ahli dari calon guru penggerak Ibu Muklisiah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik hari ini, pada malam hari ini, kita diberikan kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita bersama, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Saya harapkan Bapak Ibu masih diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa setelah kemarin kita mengikuti kegiatan outbound dan juga memeriahkan HUTRI yang ke-79 dan semoga pada malam hari ini tetap diberikan kesehatan meskipun tadi pagi subuh baru sampai juga di rumahnya masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama jika pendidikan saat ini merupakan salah satu kemampuan atau salah satu platform untuk melatih intelektual, emosional, dan juga karakter dan berinteraksi dari seorang peserta didik di dalam dunia pendidikan perlu dibahas untuk meningkatkan kompetensi peserta didik itu tersebut. Namun halnya di era generasi sekarang ini, di generasi Z itu pendidikan masih belum sesuai dengan karakter dari anak-anak generasi sekarang, di mana masih membutuhkan pendekatan yang luar biasa, pendekatan yang memihak kepada murid karena itu membutuhkan skill atau kemampuan, salah satunya adalah melalui budaya positif. Nah, malam hari ini calon guru penggerak kita, Ibu Muklisiah, akan menyampaikan berkaitan dengan budaya positif. Sebelum ke Bu Muklisiah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Kadiem SPD MAP, selaku Kepala Sekolah dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri, dan juga sekaligus sebagai PIC Komunitas Jumat Belajar KJB dari Semam Kediri. Kepada Ibu Kadiem SPD MAP, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Kadiem, suaranya masih ke mute. Waalaikumsalam. Iya. Sudah, sudah. Bismillah, alhamdulillah, Masih la haula belum wala quwata terdengar. illa billah. Suara saya terdengar, Pak Ahmad? Terdengar. Oh iya, alhamdulillah. Pak Ahmad tidak dengar. Di saya Pak terdengar. Ahmad mendengar Ibu suara Kadiem saya? masih belum terdengar untuk suaranya. Di saya sudah, Pak Mungkin Ahmad. terkendala dengan perangkat komputernya atau laptopnya. Di sini Bisa terdengar. bergabung melalui HP terlebih dahulu mungkin untuk sambutannya. Di Halo, saya halo. sudah, Pak Pak Ahmad, Ahmad. suara saya terdengar? Suaranya Belum Bupati terdengar sudah suaranya. Sudah. Tapi kalau untuk jelas, Bupati. videonya terlihat, tapi kalau suaranya nggak terdengar. Dari Boleh teman yang bergabung lain, lewat dari HP peserta terlebih yang lain, dahulu. suara saya terdengar? Sudah terdengar, Bu Sudah Kadiem. terdengar, Terdengar Bu. Bu Kade. Dari Pak Terdengar, Ahmad? Bu Kade. Dari Pak Ahmad sudah terdengar apa belum? Atau mungkin bisa diklik di menu mikrofon pojok kiri bawah. Kemudian pilih yang bagian select speaker, dipilih yang checklistnya speaker, real talk audio. Atau saya coba Bu Lisa. Saya yang pakai HP ya. Iya. Tapi di saya terdengar, Bu Kade. Iya. Iya. Di Pak Ahmad kok tidak terdengar ya? Saya matikan yang satu nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad terdengarkah? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, wabarakatuh. Sampun sudah. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad belum terdengar suara saya? Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah. Nggih. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, mudah-mudahan segera bergabung fasilitator guru penggerak Bapak Sarwo Edi dari Bengkulu. Sudah bergabungkah, Bu Lisa? Pak Sarwo Edinya? Belum, Bu? Oh, belum. Iya. Yang saya hormati pengajar praktek guru penggerak Bu Imro'atul Aulia, mudah-mudahan nanti juga segera bergabung. Kelihatannya ini belum bergabung. Yang saya banggakan calon guru penggerak SMA Muhammadiyah Kota Kediri angkatan ke-11. 11. Betul ya? Iya. Iya. Lulusnya angkatan 10 tapi ikut Angkatan. diklatnya di angkatan yang ke-11. Yang saya sayangi, saya banggakan teman-teman guru SMA Muhammadiyah dan tentunya yang saya hormati seluruh peserta webinar pada kesempatan malam hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah Bu Muklisiah sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-11 mengadakan webinar. Mudah-mudahan hal ini nanti bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya, di mana SMA Muhammadiyah sudah menjadi sekolah penggerak, insya Allah tidak asing lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah sering dan selalu kita laksanakan, yang insya Allah nanti akan dikumpas tuntas mengenai disiplin positif. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebagai pendidik dan khususnya bagi Bu Muklisiah selaku guru penggerak, di mana di dalam guru penggerak itu ada value, ada semboyan yang selalu dicanangkan sebagai motivasi, sebagai semangat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Luar biasa. Sehingga kami berharap khususnya Bu Muklisiah bisa menjadi inspirasi dan pendorong semangat teman-teman di SMA Muhammadiyah khususnya, dan tentu saja para peserta webinar mudah-mudahan bisa mengambil ilmu dan sekaligus menerapkan ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Bu Muklisiah tentang budaya positif. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, budaya positif sering kita lakukan dalam bermacam-macam bentuk. Harapan saya nanti Bu Muklisiah secara pribadi mampu untuk mengembangkan budaya positif yang sudah dilakukan maupun mencari inspirasi lagi untuk bisa melakukan budaya-budaya positif yang lain. Dan tentunya tugas sebagai guru penggerak adalah selain menggerakkan diri sendiri juga mampu menggerakkan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan guru di SMA Muhammadiyah, teman-teman di MGMP mungkin, atau komunitas-komunitas yang lain, dan tentunya dalam skala yang selalu kita berkecimpung di dalamnya, mampu menggerakkan disiplin positif di lingkungan SMA Muhammadiyah Kota Kediri dari semua komponen, baik dari guru, kemudian juga pegawai, dan tentu saja yang paling tidak boleh ketinggalan adalah anak-anak kita yang kita sayangi. Selamat Bu Lisa, mudah-mudahan webinar ini nanti
memberikan makna yang luar biasa dan tetap semangat meskipun saya yakin hari ini kondisi tidak full fit ya, karena saya pun sendiri merasakan, oh ternyata setelah sore kondisi agak menurun. Selamat melaksanakan webinar Bu Muklisiah dan Bapak Ibu seluruh peserta. Mudah-mudahan sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih atas sambutannya Ibu Kadiam SPD MAP. Besar harapan sekolah juga untuk nantinya Bu Lisa setelah lulus dari CGP bisa memberikan dampak positif untuk SMA Muhammadiyah Kota Kediri tentunya. Dan untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu karena sudah pukul 19.21 juga dan agar nanti selesainya tidak terlalu malam, kita langsung saja untuk menyimak bersama terkait dengan materi yang akan disampaikan Ibu Muklisiah pada kesempatan webinar hari ini terkait dengan budaya positif yang lebih terfokuskan bagaimana upaya guru sebagai pembelajar di kelas, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kepada Ibu Muklisiah, saya perlu bantuan untuk share screen atau bagaimana? Sudah bisa. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terdengar. Wabarakatuh. Sebelumnya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sampun Iya, Bu Lisa. sudah, Bu. Alhamdulillah. Ampun. Tampak jelas Bu Lisa. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif, tentang posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam hal ini saya akan mengambil tema transformasi pendidikan memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Saya Muklisiah, SPD, guru dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kediri, Jawa Timur. Tujuan saya untuk ini, Bapak Ibu, sebagai calon guru penggerak kan saya sudah mendapatkan teori-teori, bahkan praktek atau pengalaman-pengalaman dari kegiatan pelatihan yang saya ikuti di PGP ini. Jadi saya ingin berbagi dan sharing dengan Bapak Ibu. Semoga nanti bisa bermanfaat. Tujuannya yaitu kali ini sosialisasi konsep inti budaya positif, pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, serta implementasinya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita tercinta SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Saat ini kita sebagai sekolah penggerak menerapkan kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai guru hendaknya menciptakan lingkungan yang inklusif, yang kondusif, sehingga murid-murid kita dapat merasa nyaman, merasa enjoy di sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran bisa dinikmati dan murid-murid kita bisa belajar dengan nyaman, seperti itu. Tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin? Pasti sudah tahu semua, monggo saya yang ingin menyampaikan persepsinya tentang disiplin itu apa?
Mungkin Pak Dian Hayat sebagai wakakesiswaan atau Bapak Arfi sebagai tatipnya. Iya, ternyata masih capek ya Bapak Ibu. Oke, langsung mawon nggih. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Dalam penerapan budaya positif ini, kita bisa mulai dari posisi kontrol guru, kemudian implementasi keyakinan kelas, dan yang ketiga yaitu implementasi segitiga restitusi, yang nanti kita akan bahas satu persatu. 5 posisi kontrol guru berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser bahwa Boson menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Seorang guru apabila memposisikan diri sebagai penghukum, posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru. Mungkin dari salah satu kita ada yang menerapkan seperti itu. Biasanya kita lihat situasi ya Bapak Ibu. Dengan anggapan bahwa hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti, disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik matanya yang melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya lagi, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Kemudian posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba akan meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Posisi yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan. Oh, maaf. Pada posisi ini nanti guru akan bertindak sebagai teman. Kemudian dia akan mendengarkan curhat-curhatan dari murid. Dari sana nanti murid akan merasa nyaman dan akan lebih terbuka kepada gurunya. Selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Kemudian posisi tertinggi dari seorang guru adalah posisi manajer, di mana guru melakukan bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid yang tidak baik. Motivasinya yaitu ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Dampak pada murid mengurangi kesalahan. Kemudian pada guru yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu sangat kecewa padamu, gitu. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Intinya itu, guru itu mengungkit-ungkit kebaikannya, seperti itu Bapak Ibu. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Mulai menyadari kesalahan berarti muridnya ini. Dalam dampaknya pada murid merasa rendah diri karena dianggap bersalah terus oleh gurunya. Kemudian di posisi yang ketiga, guru sebagai teman, guru membuat kendala alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu ingat ibu pernah membantu apa, misalnya seperti itu. Kemudian hasilnya murid karena gurunya menganggap teman, akhirnya muridnya itu bergantung kepada gurunya dan tidak bisa mandiri. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, maksudnya ternyata begitu, ternyata gurunya tadi mengungkit-ungkit, oh kamu itu teman saya. Jadi ada apa ya istilahnya, menuntut seperti itu. Murid berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ya ini. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Kemudian posisi yang keempat, guru sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Jadi mengingatkan murid, peraturannya apa? Kok kamu nggak tertib? Seperti itu misalnya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi di sini murid belum tersadar secara intrinsik dalam dirinya, seperti itu. Kemudian identitas yang berhasil yaitu posisi sebagai manajer. Ini murid mulai menghargai dirinya sendiri. Pada posisi ini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, Bu? Misalnya gitu. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Coba Bapak Ibu sekarang direfleksi masing-masing ya, kira-kira Bapak Ibu itu sudah di posisi
berapa ngoten ya. Di posisi yang mana? Di posisi penghukum apa di posisi merasa bersalah atau di posisi teman atau posisi pemantau atau di posisi manajer. Yang sebaiknya kita sebagai guru itu di posisi manajer, yaitu posisi paling tinggi. Karena apa? Di posisi manajer nanti guru dapat menimbulkan apa ya, kesadaran murid itu dari dalam dirinya. Jadi tidak mengandalkan motivasi dari orang lain. Misalnya mau berangkat sekolah ya atas kemauan sendiri, mau apa istilahnya, mau sholat juga atas kemauan sendiri, bukan karena oh di sekolah wajib sholat seperti itu. Kemudian disiplin positif di sekolah melakukan keyakinan kelas. Yang kedua, yang pertama tadi kan 5 posisi kontrol guru. Sekarang disiplin positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sama dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas? Tentu tidak. Berbeda, Bu Lisa. Bagaimana? Berbeda. Oh, berbeda ya. Benar Pak Ahmad. Jadi keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau peraturan sekolah itu sudah ada sebelum murid atau kita guru itu ada di sekolah. Sedangkan untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibuat bersama-sama antara murid dengan guru seperti itu. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas lebih jelasnya yaitu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Jadi karena keyakinan kelasnya tadi dibuat bersama-sama antara guru dengan murid, kan murid jadi ikut, oh saya juga ikut buat, masa melanggar yang sudah peraturan yang sudah saya buat sendiri, mungkin seperti itu. Dalam membuat keyakinan kelas, saya berdiskusi dengan murid sampai menghasilkan pernyataan universal untuk diyakini dan dilaksanakan bersama. Seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat keyakinan kelas? Yang pertama yaitu murid-murid diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat tentang peraturan dan harapannya di kelas, dan murid menuliskan keyakinan yang mereka harapkan. Jadi apa saja yang diharapkan oleh mereka itu diberi kesempatan. Kalau Bu Lisa pernah praktek di kelas itu, murid-murid saya beri sticky note, kemudian menuliskan satu peraturan kelas yang mereka inginkan, kemudian ditempel seperti itu. Langkah yang kedua, guru dan murid memilah keyakinan kelas yang penting. Maksudnya bagaimana? Tadi kan sudah membuat yang di sticky note itu, Bapak Ibu itu sudah ditempel-tempel. Otomatis ada beberapa peraturan yang double-double antara satu murid dengan murid yang lain. Lah itu nanti disederhanakan, kalau yang misalnya sama ya ditulis satu seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Maksudnya kalimat positif itu yang bagaimana? Contoh misalnya, murid datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Jadi tidak dibenarkan kalau misalnya menulisnya murid datang ke sekolah, murid tidak datang ke sekolah tidak terlambat datang di sekolah, itu kurang pas karena kalimatnya negatif. Jadi ketika menggunakan kata tidak atau jangan itu kurang pas. Contohnya seperti ini, ketika kita jangan pikirkan gajah misalnya, tapi di pikiran kita itu kan adanya gajah ya Bapak Ibu. Contoh lagi di sekitar jalan depannya SMP 8, di situ ada tulisannya jangan tengok kanan, tapi secara otomatis kita nanti akan tengok kanan, padahal tidak dibolehkan untuk tengok kanan seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan kata positif apa yang dituju seperti itu. Kemudian yang keempat, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah tadi kalimat positifnya, kemudian disepakati mana yang akan masuk dalam keyakinan kelasnya kita yang kira-kira bisa dilakukan bersama-sama.
Selanjutnya, tahap yang kelima yaitu menyepakati gambaran perilaku yang sesuai dan tidak sesuai. Maksudnya bagaimana? Tadi sudah ada keyakinan kelas yang disepakati, misalnya disiplin. Yang termasuk yang sesuai dengan keyakinan kelas disiplin itu apa? Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu, memakai baju sesuai, memakai seragam sesuai harinya gitu. Yang tidak sesuai yang mana? Yang tidak sesuai berarti terlambat datang ke sekolah, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu. Kemudian yang keenam, membahas peran guru dan siswa dalam mewujudkan keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas sudah dibentuk ya Bapak Ibu, nomor 4. Nah, setelah itu nanti peran gurunya itu bagaimana untuk mewujudkannya? Apakah hanya siswa saja yang mewujudkan keyakinan kelas? Kan tidak. Jadi harus bersama-sama. Siapapun guru yang masuk di kelas itu dan siswa yang ada di kelas itu berarti harus bersama-sama mewujudkan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya berlaku untuk siswa saja, tapi juga berlaku untuk semua guru yang ada di kelas. Kemudian yang ketujuh, meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mohon maaf ini typo. Dari waktu ke waktu, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ditinjau apakah sudah benar-benar dilakukan atau belum, seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Yang pertama tadi sudah posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas. Sekarang kita mewujudkan disiplin positif di sekolah melalui segitiga restitusi. Ada yang tahu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Bu Lisa dulu waktu di komunitas Jumat Belajar di KJB sudah pernah membahas tentang segitiga restitusi. Ada yang masih ingat mungkin Bapak Ibu? Nggak ada, nggak? Lupa Bu Lisa, boleh Lupa, dijelaskan? Kalau lupa kita bahas lagi supaya ingat, ya. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Caranya bagaimana? Caranya di segitiga restitusi itu ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan kelas. Jadi di pertama nanti kita bahas satu persatu di sini ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata apa? Di sini guru misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Jadi setelah diberi kata-kata seperti ini, nanti diharapkan murid itu bisa menyadari kesalahannya. Mungkin gitu, ya. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu validasi ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Mohon maaf, ini tadi typo. Dalam validasi tindakan yang salah ini, bertujuan untuk membantu murid mengenali kebutuhan diri yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Seperti itu. Kemudian guru berkata apa? Guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu?
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok bisa lebih baik lagi, maksudnya begitu. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah membuat keyakinan kelas, kemudian kan diingatkan lagi setelah setelah muridnya itu mengakui kesalahannya, menyadari kesalahan, kemudian ditanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa ini yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, intinya di dalam menyanyikan keyakinan ini, kita mengingatkan kembali kepada murid yang berbuat salah itu untuk mengingatkan keyakinan kelas yang dia langgar itu yang mana? Poinnya seperti itu. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif. Caranya bagaimana? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita perbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan peraturannya apa? Seperti itu. Ini tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Saya sebenarnya ingin membagikan praktek saya yang kemarin, tapi hasilnya saja, nggih. Mohon maaf, ini belum saya ketik, masih murni ini, belum apa-apa. Jadi hari Jumat saya membuat keyakinan kelas di kelas 12.2, itu hasilnya ini yang masih di papan tulis. Di situ ada keyakinan kelas yang pertama berakhlak Islami, jadi keyakinannya yang disepakati oleh anak-anak itu. Yang kedua disiplin, yang ketiga itu merawat lingkungan, yang keempat toleransi. Dari situ tadi ada apa ya? Keyakinan yang sesuai, yang di sini yang tidak sesuai, seperti itu. Ini tentang kalimat yang positif yang dibuat oleh anak-anak, kemudian yang ini kalimat negatif. Insya Allah nanti akan diketik sama anak-anak, didesain sendiri. Biasanya yang buat itu Bapak Ketua kelas, Pak Galang. Seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Ahmad. Terima kasih waktunya. Mungkin bisa sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share nggih, Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Lisa atas pemaparannya luar biasa sekali berkaitan dengan budaya positif. Tadi ada 3 cara, yaitu bagaimana dengan melakukan posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 tahapan. Yang paling baik katanya Bu Lisa adalah di tahap manajer. Kemudian ada keyakinan kelas, kesepakatan dengan anak-anak, dengan juga dengan seorang guru itu sendiri. Dan yang ketiga ada segitiga restitusi. Nah, untuk pemaparan yang disampaikan Bu Lisa, ternyata sampai saat ini sudah ada 28 peserta. Yang tadi kita buka di ada sekitar 11-12 peserta, sekarang sudah 28 peserta. Mungkin dari Bapak Ibu sebelumnya ada yang ingin didiskusikan bersama dengan Bu Muklisiah terkait dengan materi kita. Saya persilahkan.
boleh raise hand atau mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Mohon izin tidak on cam. Ya, Oke. siap Ya, Bu Lofi. oke. Boleh untuk Izin menyampaikan. berdiskusi, menanyakan saja Bu Lisha, karena tadi kan kalau bisa kami sebagai guru itu posisinya manajer ya. Iya. Jadi apakah boleh misalkan sewaktu-waktu kan mau nggak mau tetap ada eh, eh, konsekuensi yang harus kita berikan. Apakah sometimes itu eh, eh, memberikan sebuah hukuman itu bisa, misalkan kan saya pernah baca saya tapi lupa gimana. Intinya waktu saya mempelajari tentang hukuman kan kalau bisa yang apa gitu yang bermanfaat istilahnya kan ada. Nah, apakah itu bisa dikolaborasikan ketika menjadi manajer seperti itu atau ada saat-saat tertentu kita bisa mengkombinasikan antara penghukum, teman, dan lain sebagainya itu tadi. Matur nuwun, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teknis diskusinya, setiap Bapak Ibu peserta yang bertanya nanti akan langsung direspon dan dijawab oleh Bu Muklisiah agar pertanyaannya lebih up to date, tidak nanti ditahan-tahan, biar nanti yang menanyakan juga langsung merasa puas. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Ibu Lofi, sebagai seorang guru bahasa Inggris di SMA Muhammadiyah Kota Kediri, posisi dalam uh, kontroli seorang guru tadi ada 5 dan yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Nah, apakah diperbolehkan kita melakukan komunikasi dengan mungkin bisa menghukum atau membuat rasa bersalah atau mungkin bisa menjadi teman atau bahkan menjadi pemantau? Apakah kita boleh mengkolaborasikan karena dari range-nya tadi itu yang paling baik manajer dan apakah dibolehkan intinya seperti itu untuk mengkolaborasikan? Silakan untuk diberikan tanggapannya Ibu Muklisiah. Oke, terima kasih Pak Ahmad dan terima kasih Bu Lofi atas pertanyaannya. Kalau menurut saya boleh boleh saja sih mengkombinasi ya istilahnya mengkombinasi. Tapi kalau di posisi penghukum itu sebaiknya dihindari karena apa di posisi penghukum nanti akan menimbulkan kebencian atau apa ya istilahnya memberontak. Jadi murid-murid nanti akan memberontak dan di sana nanti murid tidak akan muncul apa ya motivasi intrinsik untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi istilahnya dia nanti akan malah berbohong seperti itu dengan adanya hukuman-hukuman. Mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami ketika mungkin posisi pada saat piket atau pada saat pembelajaran juga seperti itu. Ketika anak-anak itu dihukum, misalnya dihukum terlambat, terus nanti dihukum, apalagi kalau hukuman fisik ya, misalnya diminta push up atau diminta keliling atau membersihkan apa, itu nantinya ya sudah dijalanin aja seperti itu. Misalnya guru piketnya marah, ya biar aja marah. Besok paling marah lagi kalau saya ngelanggar. Tapi kan nggak ada istilahnya apa ya istilahnya kesadaran dari dalam diri. Kalau misalnya nggak melakukan mungkin karena takut dihukum misalnya. Aduh, belum sarapan sudah disuruh push up, belum sarapan sudah suruh bersih-bersih, padahal di rumah nggak pernah bersih-bersih kayak gitu. Bisa juga kalau ada kemungkinan juga nanti misalnya anak-anak itu akan berubah menjadi lebih baik, tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Beda lagi kalau misalnya kita menunjukkan ke anak-anak bahwa eh, misalnya kamu terlambat, ya kita dekati aja. Misalnya terlambat karena apa? Eh, sudah setiap hari kita tahu bahwa yang terlambat ya hanya itu saja seperti itu. Insya Allah tatib kita dan BK kita sudah super ya, sudah super dalam jadi detektifnya. Jadi misalnya
sudah tahu kondisi atau latar belakang dari murid-murid kita itu bagaimana, siapa yang dapat dispen, siapa yang tidak. Bukan berarti dengan memberikan dispen kita memberi kesempatan kepada murid untuk selalu berbuat salah, tidak. Contoh saja seperti Dani kelas 12 2, maaf menyebut merek. Dani itu murid saya di bawah naungan kewalian saya kelas 12 2 itu dapat dispen untuk datang terlambat 15 menit. Jadi jam 7 boleh baru datang karena memang malamnya dia kerja kerja sampai malam, dan kalau takut terlambat makanya minta dispen terlambat. Dia sudah punya kartu dispen itu. Ternyata saya lihat beberapa hari kemarin, minggu yang kemarin itu eh, terlambatnya hanya 1 kali, seperti itu. Kalau misalnya untuk pemantau, memang mungkin kalau misalnya dikolaborasi itu di yang posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau. Kenapa? Karena memang kita sebagai guru itu berkewajiban untuk mengevaluasi atau memantau bagaimana perkembangan murid-murid kita, apakah sudah lebih baik lagi, apakah sudah berkembang potensinya, atau eh, apa ya istilahnya, pembelajarannya bagaimana, itu memang sudah tugas kita sebagai guru untuk mengevaluasi. Mungkin seperti itu, Bu Lovi, Pak Ahmad, terima kasih. Betul. Kalau misalnya dari Juga Bapak Ibu yang lain ada apa ya istilahnya pendapat lain, silakan. Kita Oke, sharing saja di sini, Pak Ahmad J. oke, baik. Sebelum ke pendapat dari Bapak Ibu yang lain, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Lovi Amalia, bagaimana terkait dengan tanggapan dari Bu Lisa. Jika diperbolehkan, kita mengkolaborasikan dengan berbagai kontroling seorang guru, boleh dikontroli dengan penghukum, pemantau, atau sebagai seorang teman. Kira-kira bagaimana, Bu Lovi? luar biasa Pak Ahmad. Nanti coba saya terapkan dan saya hayati. Baik, terima kasih banyak Bu Lisa, Pak Iya, Ahmad, Iya, sama-sama, atas Bu terima kasih Lovi. kesempatannya. kembali. Nanti akan diterapkan oleh Bu Lovi dan dihayati dulu katanya sebelum diimplementasikan ke kelasnya Bu Lovi sendiri. Baik Bapak Ibu, apakah ada tanggapan dari pertanyaannya Bu Lovi sebelumnya? Apakah kita harus saklek kepada seorang manajer sebagai pembelajaran di kelas atau boleh berkolaborasi sebagai seorang teman atau pemantau atau pembuat rasa bersalah atau sebagai penghukum? Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Atau boleh kalau ada pertanyaan baru yang muncul dipersilahkan. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Apalagi fokus ini menonton karnaval. Oke, ada Bu Imro'atul Aulia sebagai Alhamdulillah. Oke, Bu Aulia boleh di unmute dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Paparan yang luar biasa Terima sekali, nggih. kasih, Ini Raulnya. yang saya tanyakan. Terkadang kita sebagai guru secara tidak sengaja itu sering membuat anak itu merasa bersalah gitu ya. Kita tadi kalau nggak salah ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, seperti itu. Mungkin kadang kita menasehati anak-anak secara nggak langsung, kayak apa yang kita sampaikan itu membuat mereka merasa bersalah. Mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan biar kita itu ketika menasehati anak itu tidak menggunakan kata-kata yang membuat kita itu sebagai posisi kontrol membuat merasa bersalah. Gitu. Terima kasih. Hai, terima kasih Bu Aulia. Sebelum ke Bu Lisa sambil mencari-cari jawaban terbaiknya, bagaimana Bu Aulia? Apakah sehat sekarang? Pripun, Pak? Apakah sehat? Oh, alhamdulillah sehat. Oke. Untuk IKM-nya pengibasannya lancar, G? Nggih, alhamdulillah lancar kurang 1, Pak. Oke, siap.
Bagaimana Bu Lisa sudah menemukan jawaban terbaiknya? Bagaimana sih sebenarnya cara tips dan triknya kita sebagai seorang guru untuk memposisikan sebagai seorang controlling, tidak menciptakan rasa bersalah kepada peserta didik kita saat kita memberikan suatu nasihat ataupun memberikan suatu arahan. Kepada Bu Lisa, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ahmad dan Bu Aulia atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, pembuat rasa bersalah tadi itu kan akhirnya apa ya? Siswa itu kan ditunjuk-tunjukkan terus gitu. Oh, kamu itu salah karena tidur di kelas seperti itu misalnya. Kamu tuh salah nggak pakai seragam sesuai hari seperti itu contoh misalnya. Kalau terus diingat-ingatkan seperti itu, apalagi kalau di depan teman-teman yang lain, itu murid kan akan merasa satu mungkin malu, di kedua nanti dia juga akan jadinya apa ya, ketika malu nanti akan ada rasa dendam juga, meskipun tidak dihukum ya, tapi eh, pandangannya itu ketika pernah juga sih saya seperti itu ya istilahnya. Contoh ketika ada siswi yang memakai lipstik itu saya hapus di depan itu langsung aduh apa ya, ekspresinya itu marah seperti itu Bu Aul. Nah itu mungkin yang tidak patut ya. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya kalau menurut saya ya didekati pelan-pelan seperti itu. Kemudian eh, diingatkan lagi peraturannya itu, misalnya kayak seperti tidur di kelas. Berarti kalau di kelas kita kan sudah membuat kesepakatan ya bagaimana seperti itu. Misalnya, oh kalau tidur harus menjelaskan apa itu, nanti ditunjukkan keyakinannya yang sudah disepakati bersama itu apa. Setelah itu kalau dia sudah merasa oh iya ternyata saya salah, nanti di sela-sela gitu diselipkan apa ya, bahasanya kayak dirayu-rayu atau bagaimana ya Bu ya. Misalnya oh iya kamu sudah tahu kan kalau misalnya tidur saat pelajaran itu enggak baik kayak gitu. Eh, kita harus kadang itu berpura-pura dan bermuka dua di depan anak-anak seperti itu. Eh, jadi didekati, kemudian diarahkan sampai murid itu eh, tahu atau sadar bahwa apa yang dilakukan itu memang salah. Nah, dan melanggar kesepakatan atau peraturan yang sudah dibuat. Kesepakatan misalnya kesepakatan di kelas atau peraturan yang berlaku di sekolah maupun dari tim tatip seperti itu. Nah, setelah didekati nanti pelan-pelan di apa ya, diarahkan bagaimana supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Mungkin itu Bu Aulia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa. Bagaimana Bu Aulia terkait dengan tanggapannya? Oke, sudah memberikan jempol apresiasi jika Terima luar biasa sekali kasih. jawaban dari Bu Lisa. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang disampaikan atau memberikan pertanyaan baru? Kita berikan satu sesi lagi sebelum nanti kita ke sesi berikutnya. Bagaimana Pak Nuril? Oh, beliau langsung menengok. Ada yang ingin disampaikan atau memberikan pertanyaan? Pak Suhu. Teka apa ya? Teka Oh, apa terus? Ya wis saya lewat dulu saja. Oh, oke, siap. Nanti kalau dari Pak Nuril sudah memberikan uh, kesempatan untuk ke sesi berikutnya, saya pikir juga sudah luar biasa sekali pemaparan dan diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan budaya positif. amin. Sebelum ke sesi berikutnya, saya ingin memberikan suatu rangkuman terkait dengan jalannya webinar dari Ibu Muklisiah, di mana terdapat 3 pembahasan terkait dengan budaya positif di sekolah, yaitu posisi guru sebagai controlling, tadi ada sebagai pemberi penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman dan sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kemudian adanya
keyakinan kelas bersama, membuat keputusan, membuat keyakinan bersama anak-anak dan guru, dan yang ketiga berkaitan dengan segitiga restitusi. Itu 3 hal itu yang disampaikan Ibu Muklisiah, bagaimana menciptakan budaya positif, disiplin positif yang ada di kelas dan lingkungan sekolah kita bersama. Untuk sesi berikutnya adalah refleksi dan juga pemberian umpan balik. Nah, refleksi yang pertama akan saya berikan kesempatan kepada Bapak Sarwo Edi selaku fasilitator CGP dari Ibu Muklisiah. Apakah Bapak Sarwo Edi bisa mengaktifkan mikrofonnya? Saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada Pak Ahmad sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf saya tidak bisa on cam ya. Kebetulan di sini jaringannya masih agak gangguan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lisha. Saya ucapkan pada malam hari ini selamat suksesnya webinar pada malam hari ini tentang aksi nyatanya yaitu sosialisasi budaya positif yang sudah beliau terapkan di sekolahnya di SMA Kediri, yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas. Saya sangat senang sekali dengan apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Lisha ini untuk kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ke depannya sama-sama kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing khususnya dan di sekolah kita pada umumnya. Jadi budaya positif ini bisa menjadi tolok ukur kita bagaimana posisi kontrol kita dari 5 posisi kontrol tadi, seperti yang disampaikan bahwa posisi yang sangat diharapkan itu yaitu sebagai manajer, tetapi karena kita semua sedang berproses, mungkin ya tidak langsung ke manajer ya, tetapi prosesnya dari teman, pemantau, dan pada akhirnya kita pada posisi manajer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Lisha. Webinarnya pada malam hari ini luar biasa. Sukses ke depannya dan terus bergerak untuk meningkatkan kompetensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sarwo Edi MPD selaku fasilitator dari CGB Ibu Muklisiah SPD. Selanjutnya kami juga berikan kesempatan untuk memberikan refleksi dan umpan balik kepada pengajar praktik Ibu Muklisiah, kepada Ibu Imrotul Aulia SPD. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Ahmad atas kesempatan yang diberikan. Ini kok tiba-tiba jadi memberikan refleksi. Luar biasa untuk Bu Lisha yang malam ini sudah berbagi terkait budaya positif yang sudah dipraktikkan di sekolah Bu Lisha dan Bu Lisha berkenan untuk membagikan hasil praktik baiknya kepada rekan-rekan yang ada. Alhamdulillah ini juga sebenarnya sekaligus untuk menuntaskan tugas aksi nyata ya. Ini bisa melibatkan seluruh Bapak Ibu guru yang ada dari sekolah Bu Lisha sendiri, dari SMA Muhammadiyah dan juga luar biasa bisa melibatkan Bapak Ibu guru lain yang mungkin ada di antara peserta di sini yang bukan termasuk Bapak Ibu guru dari SMA Muhammadiyah. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa lancar seterusnya sampai lulus dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Mungkin itu saja Pak Ahmad dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aulia atas refleksi umpan baliknya terkait dengan webinar yang dijalankan oleh Ibu Muklisiah pada malam hari ini. Dan refleksi terakhir kami berikan untuk Ibu Kadiem SPD MAP selaku Kepala SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Meskipun tadi sudah memberikan kesambutan, tapi kami juga perlu Ibu memberikan refleksi dari jalannya kegiatan webinar hari ini. Kepada Ibu Kadiem, boleh jika untuk mengaktifkan mikrofonnya. Anji, Mas Ahmad, sudah terdengar suara saya? Ampun, terima kasih. Mohon maaf, Bapak Ibu off kamera, Anji. Ini tadi nyambi-nyambi. Alhamdulillah luar biasa yang disampaikan oleh Bu Lisha. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa
apa ya Bapak Ibu, memberikan langkah baru bagi kita semua. Barangkali ada langkah-langkah yang ternyata di dalam menangani anak-anak yang bermasalah itu belum tepat. Sehingga ini adalah merupakan gambaran bagi kita untuk langkah ke depannya. Bapak Ibu, untuk anak-anak yang bermasalah itu yang sangat mereka perlukan adalah menurut saya itu bagaimana kita bisa berperan untuk membantu mereka mencari solusi. Itu adalah yang paling penting. Jadi anak yang mungkin tidak disiplin, tidak hanya yang mereka butuhkan tidak selalu disalah-salahkan, tidak Ya. selalu dimarahi, atau mungkin hal lain yang justru akan menambah apa ya, mereka itu tidak nyaman. Jadi anak-anak itu yang kita perlukan bagaimana kita mampu memberikan atau membantu mereka mencari solusi. Mungkin nanti itu yang ke depan kita pikirkan bersama-sama, solusi apa yang bisa kita berikan ke anak-anak. Kalau anak-anak itu punya masalah di suatu kondisi tertentu karena kondisi anak-anak kan berbeda. Selamat Bu Lisa sudah memberikan yang luar biasa kepada kita semuanya. Terima kasih juga untuk Pak Sarwo Aidi dari Bengkulu sebagai fasilitator calon guru penggerak, juga pelatih praktek Ibu Imratul Aulia. Begitu Mas Dian Ahmad Sasmito, saya akhiri. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, sehat selalu nje. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih Ibu Kadep SPD MAP atas refleksi dan pemberian umpan baliknya terkait dengan webinar pada malam hari ini. Ibu Lisa, ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Ya. Silakan. Terima kasih Pak Ahmad waktunya. Eh, di pengunjung acara saya sampaikan terima kasih sekali kepada Pak Sarwudi selaku fasilitator saya dan teman-teman dari kelas 155 yang motivasinya sangat wow sekali, terutama untuk saya dan teman-teman selalu tidak putus-putus mengingatkan kami akan tugas-tugas di sela-sela kegiatan kami, peran kami sebagai guru. Kemudian Bu Aulia juga yang sabar, telaten, dan aduh, wes pokoknya wow, hebat sekali ini PP yang hebat terus pokoknya. Dengan prestasi yang, waduh, macam-macam ini Bu Aulia, dengan peran yang macam-macam bisa berjalan semuanya, yaitu yang selalu memotivasi saya. Kemudian Bu Kadiem sekalaku Kepala SMA Muhammadiyah yang selalu mendukung saya dan teman-teman untuk maju untuk apa ya, semua kegiatan atau memilih apapun, melakukan apapun yang penting untuk kebaikan kami secara pribadi atau kebaikan untuk murid-murid dan kebaikan SMA Muhammadiyah. Terima kasih kesempatan dan dukungannya Bu Kade dalam hal apapun, waktu, fasilitas, dan apapun. Terima kasih Pak Ahmad dan teman-teman sudah ikut berpartisipasi saya untuk melaksanakan aksi nyata 1.4. Mari kita bersama-sama, semoga kita tergerak dan semoga lekas bergerak, dan mari menggerakkan bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah masing-masing sehingga nanti murid-murid kita bisa nyaman di sekolah dan nanti bisa melakukan pembelajaran dengan menikmati pembelajaran. Terima kasih semuanya, tidak ada kata-kata lagi. Terima kasih pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu Mukulisiah yang telah melaksanakan webinar sebagai seorang calon guru penggerak pada kesempatan kali ini. Dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk jangan lupa mengisi presensi yang telah disediakan linknya yang ada di deskripsi chat pada Zoom kali ini. Nanti untuk link presensi akan kami gunakan sebagai pengajuan sertifikat dari KJB Komunitas Jumat Belajar SMA Muhammadiyah Kota Kediri.
dan nanti bisa digunakan untuk pengelolaan kinerja yang ada di PMM kita masing-masing. Sebelum saya tutup, boleh kita abadikan bersama momen kita kali ini di webinarnya Bu Lisa. Boleh yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Ada 30 peserta, sayang kalau kita tidak melakukan foto bersama. Oke, kita coba ambil gambarnya melalui screenshot, boleh diaktifkan semuanya. Masya Allah ada Pak Arfi, ada Pak Ulu, Pak Nuril, dan Bapak Ibu yang lain. Bahkan ada Pak Anang pun di galaksi yang lain pun juga ikut Wah, webinar kita malam hari ini. ada dari SMP juga Pak Ahmad, Iya, dari dari SMK SMP 1. mungkin dari teman-temannya Ibu Lisa Ya, dari CGP juga ikut bergabung pada malam hari ini. Oke, kita coba ambil gambarnya bersama-sama Bapak Ibu. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, saya simpan terlebih dahulu. Saya kembalikan ke slide yang kedua, soalnya ini ada 2 slide. Kita ulangi lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas ketersediaannya untuk mengikuti webinar kita pada hari ini berkaitan dengan budaya positif. Sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi link presensi yang ada di dalam kolom chat. Untuk kegiatan webinar pada malam hari ini kami sudahi sampai di sini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau perkataan yang salah. Kami dari segenap panitia dan juga dari tim KJP Komunitas Jumat Belajar Kombel SMA Muhammadiyah Kota Kediri mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu Waalaikumsalam. guru SMA Muhammadiyah Kota Kediri, jangan lupa untuk besok masuk Ah, untuk laksanakan proyek yang pertama di semester yang pertama. Ya, Project Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Pak Anang, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Di planet mana itu, Pak? Izin Di planet mana ya, itu? Bu. Planet Mars. Planet Bu Rena Cahya, terima kasih. Bu Luli ini dari SMP atau SMK ya? Bu Luli Asmara, wah namanya. Terima kasih. Bu Aulia, Pak Sarudi, terima kasih pokoknya. Dari SMA, Bu. Oh iya, terima kasih partisipasinya. Izin live, Bu Bu Lisha. Rina, terima kasih. Pak Lisha Ferdinand ini. izin lab ya. Ya, terima kasih sekali Pak Sarudi, mohon maaf. Izin live, Bu Lisha. Ya, terima kasih Bu Aul. Jangan lupa sudah 1 jam apa belum? Oke, terima kasih. Ini dipanjangkan. Ini jam berapa ya mulainya tadi? Kan mulai ini jam berapa ya? Pak Kertasasmita, terima kasih. Dari mana ini? Dari SMA 10 Bang, Ibu. Wow, dari jauh ternyata. Mohon ngisi absensi ya Pak, nanti bisa kita kirim Siap, Bu. sertifikatnya. Bu Yuniar Tri Kartika, dari mana? Makasih Pak Karta. Sama-sama, Bu. Ye. Dari SMA 10 Rejang Lebong juga, Ibu. Wow. Bengkulu. Ye, terima kasih. Ini pasti dari Pak Sarwudi ini rekomnya. Satu sekolah. Oh, satu sekolah. Terima kasih partisipasinya. Bisa Sami-sami. bagi, Ye. Bapak Najib sudah fresh ini.
Lagi di pantai, Bu, Pak Najib, Bu. Oh iya, Pak Najib di pantai. Waduh, di jalan ini Bu Oh, Lisa di masih di jalan. jalan. Semoga perjalanan lancar, aman sampai di rumah ya, Pak Najib ya. Siap, Bu, matur Ya, suwun. siap. hati-hati, jangan lupa karaoke, Pak Najib. Oke, siap, siap. Bu Lisa, Ya, terima kasih. selamat jalan. Bu Mahardika ini dari mana ya? Pak Kuluk, terima kasih. Ini CGP Angkatan 9 kok tidak ada suaranya tadi. Tadi ngurusin karnaval, Bu. Oh iya, saya tunggu-tunggu tadi. Pasti pencerahannya lebih wow. Kok tidak ada, gak keluar suaranya. Ngurusin karnaval tadi, Bu. Mohon maaf, gak bisa Ya, ngikutin enggak dari apa-apa. awal. Terima kasih. Luar biasa, Bu. Terima kasih banyak, Bu Lisa. Oke, sama-sama. Bu Sri Eliati, terima kasih Bu Sri. Dari mana ini? Dari SMA 10 Rijang Lebong, Bu. Wow, terima kasih loh Bu, partisipasinya jauh-jauh. Belum ditutup, yang lagi. Terima kasih Mbak Rena, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kegiatan lain, diperkenankan untuk meninggalkan. Acaranya sudah selesai. Kalau masih pengen ngobrol-ngobrol di sini, online nggak apa-apa. Kalau ada kegiatan lain, diperkenankan untuk meninggalkan. Jangan lupa mengisi absen untuk penerbitan sertifikat dari KJP SMA Muhammadiyah. Izin live Bu Lisa. Siap, Bu Rena. Terima kasih. Oke, sami-sami. Saya juga izin live nggih Bu Lisa. Ya, siap. Terima Semangat kasih. terus, Ya, semoga lancar, sukses. amin. Bu Rina, terima kasih Bu Rina. Kok tidak ada suaranya? Karena acaranya sudah selesai, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.